المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Terima kasih banyak. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya udah pulang. Mungkin malam ini ya, kalau nggak nanti malam jam 11. Baru nyampe bandara mungkin. Ya, dari Jambi. Pada malam hari ini kita lanjutkan saja. Saya biasanya sudah 2 kali di sini. Ini ketiga kalinya. Saya biasanya tafsir tematik ya. Pada malam ini kita akan membahas surah Al-A'la, surah ke-83, juz 30. Sebelum kita mulai, mari dahulu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin jami'il awliya wal anbiya wa ulama sholihin wa salafuna sholihin. Wa nakhuthu bi dzikri ila abaina wa ummahatina wa asdatina wa jaddatina wa abnaina wa usulihim wa furuhim. Wa nakhuthu bi dzikri ila masyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa nakhuthu bi dzikri ila kullu man sara wa jama'a wa jalasa wa darasa fi hadzal majlis fi hadzal masjid fi hadzal lail syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang saya hormati hadratul muhtaramin wa fadilatul ustaz jami'a idarah wa jami'a asatid wa jami'a masyayikh dari Masjid Muhajirin Chandra, khususnya Pak Haji Masyudi, khususnya Pak ketuanya, tadi siapa namanya ketuanya saya lupa, Pak Haji Edi, dan juga sampean Pak Haji Somad, ila hadratul muhtaramin jami'a majlisi jami'a jama'ati hadzal majlis hadzal masjid wa jami'a jama'ati Muhajirin Chandra. Malam ini kita membahas surah Al-A'la, biasa saja, surah juz 30 saja. Tapi saya banyak sekali menemukan hal yang unik ya, langka di surah Al-A'la ini. Saya kira kan surah Al-A'la itu biasa-biasa saja. Dia kan terkenal karena sering dipakai ketika sholat Jumat. Makkiyatun, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Makkiyatun, dia merupakan surah Makkiyah. Surah Al-A'la Makkiyatun merupakan surah Makkiyah. Wa hiya 19 ayat dan dia ada 19 ayat. Tasammiyatuha atau tasmiyatuha summiyat bi suratil A'la, disebut atau dinamakan dengan surah Al-A'la ya pastinya karena ayat pertamanya adalah sabbihisma rabbikal a'la, diambil dari kata. Tapi kalau orang Arab kadang-kadang nyebutnya bukan Al-A'la, bisurati sabbihi, iqra sabbihi ya Zidan, bacalah surah sabbihi. Apa maksudnya? Maka yang dimaksud adalah surah sabbihisma rabbikal a'la, istilahnya yang lain. Mashtamalat alaihi surah ini mengandung apa saja, atau kandungan dari surah ini apa saja? Saya bisa menyimpulkan 3 kalau nggak salah. Tema pembahasannya dikarenakan ini merupakan surah Makkiyah, maka tidak jauh-jauh dari akidah, keimanan, ketakwaan, dan cerita-cerita tentang kenabian, kerasulan, siksa neraka dan seperti itu dan lain-lain. Tapi di sini adalah al-haditsu an tauhidillahi ta'ala, berbicara tentang pengesaan Allah Ta'ala wa qudratihi, dan berbicara tentang kekuasaan Allah. Wal Qur'ana atau wal Qur'ani wa taysiri hifdzihi, ini salah satunya. Yang saya kira Al-A'la itu biasa-biasa saja ketika saya baca, Anda menjelaskan tentang Al-Qur'an wa taysiri hifdzihi, dan jaminan dari Allah untuk mudahnya atau dimudahkannya kita dalam mengingat, menghafal,
membaca Al-Quran. Gini maksudnya. Kita sebagai umat Islam yang memiliki kitab suci Al-Quran, itu kalau kita mau renungi, kita bisa saja berbangga diri untuk mengklaim bahwasanya kita merupakan umat dengan mayoritas pemeluknya itu masih hafal, 1, 2 masih familiar, 3 masih membaca dan mengikuti ajaran dari kitab sucinya. Paham maksud saya? Jika dibandingkan dengan umat-umat agama lain, jelas yang paling banyak hafal kitab sucinya sendiri adalah umat Islam. Kenapa seperti itu? Bukan tanpa alasan, atau misalnya karena ada embel-embel masuk surga, itu cuma salah satunya. Atau misalnya ada embel-embel hidupnya berkah, atau ada embel-embel jadi hafiz qiraat, bukan. Tapi ada satu jaminan dari Allah, mulai dari diturunkannya Al-Quran sampai nanti hari kiamat, memang Al-Quran itu akan dimudahkan untuk dihafalkan bagi para pemeluk agama Islam. Minimal masih melekat, menancap, ataupun familiar di telinga maupun di hati, seperti itu. Dan yang ketiga, nanti akan ada pembahasan unik mengenai salah satunya bacaan sholat. Sebelum kita masuk ke situ, mari kita membahas tentang fadluha. Saya buka hadisnya ya. Keutamaan tentang surah Al-A'la. Sabata fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya ditetapkan di kitab sahihain, ai sahih Bukhari wa Muslim. Kalau ada istilah sahihain di kitab manapun, itu merujuknya kepada sahih Bukhari Muslim. Bahwasanya Rasulullah itu bersabda kepada Mu'adz, berkata kepada Mu'adz bin Jabal min akbarin sahabat, pembesar sahabat. Halla shallaita bisabbihis rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Wahai Mu'adz, kamu kenapa kok tidak mau sholat, atau ketika kamu sholat tidak mau membaca surah Al-A'la ataupun surah Ad-Duha ataupun surah Al-Lail wal laili idza yaghsha. Itu kan salah satu kalimat rekomendasi atau teguran jatuhnya. Ini maksudnya apa ya? Tiba-tiba ada penggalan hadisnya. Ternyata setelah saya mutolaah lagi, baru ketemu hadis versi panjangnya di surah Al-Fajr. Ada ceritanya ternyata. Dia ketika saat itu bukan tiba-tiba Rasulullah bersabda seperti itu. Karena itulah hati-hati dengan yang namanya penggalan hadis atau penggalan dalil. Kadang-kadang nanti sepihak doang artinya. Rawa'an Nasa'i an Jabir, diriwayatkan dari Imam Nasa'i, Sunan Nasa'i, dari sahabat Jabir. Qala, dia bercerita, sholat Mu'adz sholatan. Suatu saat Mu'adz bin Jabal itu sholat, entah sholat apa, wajib, sunnah, kurang tahu. Intinya di masjid sholat Mu'adz. Faja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki. Laki-laki ini merujuknya kepada orang Baduy, orang kampung. Fasholla ma'ahu, si Baduy kemudian nepuk pundak, bermakmum kepada Mu'adz. Fatawala, kemudian Mu'adz setelah dia sholat sendirian, tahu pundaknya ditepuk, ada makmum, sengaja memanjangkan bacaan sholatnya yang tadinya mungkin cuma baca qul huwallahu ahad, muawwidzatain, An-Nas, Al-Falaq, tiba-tiba langsung ganti surah Al-Baqarah. Sengaja itu Mu'adz. Fasholla fi nahiyatil masjid. Namanya juga orang kampung ya, satu orang kampung, dua orang Baduy. Cuek kan? Satu, ini apaan maksudnya? Saya makmum kok tiba-tiba dibacain surah yang panjang. Dia ngambek, sholat sendirian di pojokan masjid. Mufarokoh sama Mu'adz sholat sendirian. Oh nggak apa-apa Pak, boleh. Bukan berarti itu haram. Mufarokoh itu boleh. Misal ketika kita di suatu masjid, suatu daerah, di SPBU misalnya, transit tek, kita nepok pundak imam.
Kemudian untungnya kita nebuknya di tahiyat akhir ya. Dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya sholat qadha. Kan kita nggak bisa lanjutin sholat kita. Akhirnya kita membatalkan sholat atau mufaroqah, membatalkan niat berimam bermakmum kepada seorang imam. Summan sorofa, langsung si Badui pergi. Fabalagha dzalika Mu'adzan. Disamperin sama si Mu'ad, nggak terima. Si Badui nggak terima, Mu'ad nggak terima. Maksud lu apa? Lu tadi imam makmum sama gua bacain panjang malah kabur. Faqala si Mu'ad, anta munafiqun. Kamu nih ya orang munafik. Giliran bacanya surat pendek mau makmum, giliran baca surat panjang malah kabur. Kira-kira yang salah siapa? Mu'ad apa si Badui? Ayo sekarang nih. Sampai sini yang salah siapa kira-kira? Badui ya. Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perihal ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'al al-fata, kemudian Nabi menanyai seorang pemuda Badui tersebut. Faqala ya Rasulullah, menjawablah si Badui tersebut, wahai Rasulullah, jitu usolli ma'ahum. Saya itu sholat, saya datang kemudian sholat dan bermakmum kepada si Mu'ad. Fatawalla alayya, begitu saya makmum malah kok tiba-tiba bacaannya dipanjangin. Apa gara-gara saya makmum ya? Fansaraftu, ya udahlah, kemudian saya kabur, saya pisah, saya sholat sendiri. Wa shallaitu fi nahiyatil masjid. Saya sholat sendiri di pinggiran masjid. Fa'alaftu naqati. Faqala Rasulullah. Setelah mendengar laporannya si Badui, Rasulullah menjawab, afattanun ya Mu'adz. Fitnatun, pelakunya, kata bendanya fitnah, pelakunya fattanun. Afattanun ya Mu'adz. Apakah kamu ini sengaja ingin menjadi tukang fitnah? Apakah kamu sengaja ingin menjadi atau membuat fitnah? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Dimarahin sama Nabi. Aina anta. Nah, aina anta ini redaksinya tadi di riwayatnya Sahih Bukhari adalah halla sholaita. Beda hadis, cuman satu tema, cuman beda kata-kata doang. Kalau tadi kan halla sholaita, kalau ini aina anta. Kamu kenapa nggak mau baca bi sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal fajri? Ini kan tadi nggak ada wal fajr dari sebelumnya. Wal laili idza yaghsha. Kenapa kamu kok nggak mau baca 4 surah yang pendek-pendek ini? Jadi yang salah imamnya Mu'adz bin Jabal. Memang kalau misalnya gini, ada satu kejadian, kalau misalnya imam itu sengaja memanjangkan atau dia ingin sengaja pamer bacaan Quran atau hafalannya, sholatnya jatuhnya makruh. Sah ya, tetap sah. Cuman makruh bagi si imam tersebut. Kenapa? Jamaahnya di belakang pada gremeng, grundel, pada sakit hati semua. Iya, jadi oke lah, sholatnya sah, udah pasti sah, nggak ada yang membatalkan sholat kok. Tapi kan dosa sakit hati, panas itu kan masuk ke imam semua. Karena itulah afattanun. Kamu sengaja ya mau bikin fitnah di kalangan orang muslimin, di kalangan jamaah kita maksudnya, para makmumnya gitu loh. Sengaja bikin makmumnya panas seperti itu. Karena itu jangan kaget, saya kasih contoh cara cara menyikapi lah. Di desa saya dulu di pesantren itu ada tradisi unik ketika taraweh, saya cerita saja, ada masjid jamek Kajen, masjid jamek tinggalannya Waliullah Syekh Ahmad Mutamakin. Uniknya di masjid jamek ini ada ketika taraweh bulan Ramadan sebentar lagi, bisa dicek sendiri, ada satu masjid 4 jamaah beda 4 imam ya, 4 majelis atau 4 jamaah. Yang di dalam, ibaratkan saja ini ya, dalamnya Muhajirin Chandra ini ya, kotakan dalamnya, itu yang 30 kata, 30 juz, 3 sebulan kata, buat orang-orang tua, atau orang-orang yang kuat buat terawih
sehari sejuz. Bagian luar masjid itu buat yang kanan masjid, kiri ya, kiri masjid sini berarti buat yang juz amma, mulai dari ad-duha sampai an-nas. Kiri masjid buat perempuan. Bagian sono geraha candranya buat anak kecil, dari atas kasur nyampe an-nas. Gak apa-apa, karena memang zaman dulu juga bukan berarti wah ini kayaknya beda mazhab nih, beda aliran. Tidak apa-apa seperti itu, menyesuaikan dengan kondisi imam dan makmumnya. Nah itu, lanjut kita ke salah satu dari fadilahnya lagi. Wa akhraja al-jamaah ini merupakan salah satu istilah populer dalam ilmu hadis, mustalahul hadis, terminologi hadis yang artinya adalah kumpulan dari Imam Ahmad wa Muslimun dan Imam Muslim, wa Abu Daud dan Imam Abu Daud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa baqiyatu ahlis sunan, dan semua imam yang memiliki kitab sunan Abi Daud, sunan Ibnu Majah, sunan Tirmidzi, banyaklah ya, sunan Baihaqi. Yang masuk di sini cuma Imam Muslim. Kalau ada istilah al-jamaah, maka yang dimaksud adalah 5 orang tadi. An Nu'man bin Bashir, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah SAW kana yaqra'u fil idaini, bahwasanya Rasulullah itu selama hidupnya sampai meninggal itu ketika 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, wa yaumal jum'ati, dan juga ketika hari Jumat, yaqra'u membaca bisabbihis rabbikal a'la, wa hal ataka haditsul ghasyiyah, dan juga al-ghasyiyah. Inilah salah satu bukti keutamaan dari surah Al-A'la. Kenapa bisa jadi bukti? Bukannya itu biasa saja, tidak bisa. Sunnah itu ada tingkatannya. Paling tinggi sunnah nabawi 1, merupakan kategori sunnah yang Nabi sendiri intensitas. Maksudnya intensitas itu keseringannya ya. Keseringan Nabi melakukan sunnah nabawi ini sudah dihampirkan 95%. Sudah pasti ketika hari Jumat dan ketika hari Idul Fitri, Nabi pasti baca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kemudian yang kedua, sunnah juga cuman di bawahnya sunnah nabawi. Apa itu istilahnya? Mustahabun, sangat dianjurkan. Itu merupakan sunnah yang intensitasnya Nabi itu sering antara 60 sampai 80%. Contohnya apa? Adalah bersiwak. Wasiwaku mustahabun. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya mandubatun atau nadbun. Artinya juga sama, sunnah. Tapi kalau yang ini adalah kadang. Intensitas Nabi dalam mengerjakannya itu kadang. Contohnya apa? 1 mungkin sholat safar. Karena nggak mungkin kan setiap hari Nabi itu safar. Jadi maksudnya wassolatu safari mandubatun. Paling tinggi nabawi, kemudian mustahabun, kemudian mandubatun. Sama-sama sunnah, sama-sama sunnatun Nabi, tapi beda tingkatan dan beda fadilah dan beda pahala juga. Lah itu kalau sholat apa itu namanya? Nafilatun, sholat nawafil atau rawatib. Nah, untuk istilah nafilah atau nawafilun itu dia tidak bisa dimasukkan ke dalam 3 kategori tadi. Tapi dia merupakan istilah khusus untuk yang dinamakan sholat sunnah. Washolatun nawafili, dan sholat sunnah. Bukan berarti dia ada kategori khususnya lagi. Enggak. Dia hanya sekedar istilah khusus untuk sholat sunnah seperti itu. Nah, demikian sedikit tentang fadluha. Dan terakhir, warwa Ahmad an Aliyin radhiyallahu anhu, dan statement terakhirnya adalah dari Imam Ahmad, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib
Dia berkata, karena Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah itu selama hidupnya yuhibbu hadhihi surah, sangat mencintai surah Al-A'la ini. Kita masuk langsung ke pembahasan surahnya. Tanzihullah ta'ala wa qudratuhu wa tahfiduhul qur'ana li nabiyhi. Tema dari ayat 1 sampai 8 adalah tanzihullah ta'ala, membersihkan, mensucikan, meniadakan Allah Ta'ala dari segala kekurangan, dari segala bentuk, dari segala persifatan, dari segala definisi, dari segala apapun itu. Wa qudratuhu, dan juga menggambarkan tentang kekuasaan Allah, menjelaskan tentang tauhidullah, keesaan Allah. Wa tahfiduhu. Nah, yang terakhir nanti ada yang unik. Wa tahfiduhu, dan bagaimana Allah itu menjaga Al-Quran li nabihi, bagi nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Bagaimana Allah itu membuat Nabi Muhammad itu tidak akan bisa lupa terhadap Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi, sucikanlah, isma rabbika, nama Tuhanmu, al-a'la, yang maha tinggi. Itulah nama dari surah Al-A'la. Nah, kemudian alladzi khalaqa fasawwa, siapakah dia yang dimaksud isma rabbika? Alladzi khalaqa, yang telah menjadikan, menciptakan segala makhluk ciptaannya, fasawwa, kemudian menyempurnakannya atau menyamaratakannya. Gini, Allah itu sudah tanggung jawab sejak dari zaman azali sampai meninggal nanti, bentuk makhluknya kayak gimana, urusan makan minumnya gimana, anaknya berkeluarga atau tidak, atau misalnya jaminan kehidupannya bagaimana, itu sudah disempurnakan oleh Allah. Walladzi qaddara fahada, dan juga dialah zat al-qaddar, yang telah menentukan kadar-kadar, telah menaksir, ya, kayak juru taksir di Pegadaian, ini harganya segini. Tapi yang dimaksudnya adalah menentukan kadar dari segala bentuk, satu, keadaan, rezeki, sifat, wajah, baik, buruk, ganteng. Nah, itu selalu berhubungan dengan dua sifat. Fahada, kemudian sekaligus menunjukkan, memberikan petunjuk. Oke, stop dulu. Alladzi khalaqa fasawwa, menciptakan kemudian menyempurnakannya. Ini maksudnya gini. Tidak ada ciptaan yang sempurna. Tapi di sini Al-Qur'an bilangnya alladzi khalaqa fasawwa. Sangat kontradiktif, berlawanan. Ada yang bilang tidak ada makhluk yang sempurna. Kemudian Al-Qur'an mengklaim alladzi khalaqa fasawwa, dialah zat yang menciptakan dan menyempurnakannya. Maksudnya menyempurnakan adalah memaksimalkan setiap potensi dan kapabilitas kemampuannya masing-masing. Contohnya apa? Contohnya ikan. Banyak, maksudnya makhluk itu tidak dibuat sama rata, beda-beda. Ada yang namanya rantai makanan hidup, ada yang namanya ekosistem. Ikan walaupun di air masih bisa hidup, ataupun kelelawar hidupnya dia di malam hari. Jadi mau seaneh apapun makhluknya, mau setidak sempurna apapun, dia masih mendapatkan garansi kehidupan atau kesempurnaan dari Allah, masih bisa hidup, mencari rezeki dan bertahan hidup. Walladzi qaddara fahada, yang dimasukkan ini penjelasannya kira-kira seperti ini. Mulai dari zaman azali, sejak kita mungkin bayi atau menginjak balita, kemudian menjadi anak kecil, Allah itu sudah mengira-ngirakan apa kebutuhan bagi kita atau apa keinginan kita. Gini, bayi umumnya memang dikodratkan atau dikira-kirakan itu butuh makanan yang tidak kasar, halus, dan tidak bahasanya bukan keras, ya, kuat di lambungnya, karena lambungnya masih lemah. Karena itulah fahada, bayi punya insting untuk makan, untuk minum. Makanannya nggak ada yang cocok, dikasih makan orang dewasa nggak cocok. Fahada, kemudian Allah menciptakanlah keajaiban, yaitu air susu
ibu. Bikin sebab tapi juga bikin akibat, konsekuensi maksudnya, sebab akibat. Nah, begitu juga ketika menginjak balita, akhirnya si bayi sudah besar, umur 5 tahun, 6 tahun, sudah mulai kenal yang namanya jajan, beli makanan manis-manis, enak-enak. Yang menggiring manusia, makhluk ciptaannya, untuk punya insting berkembang, untuk bertumbuh, itu Allah. Dan begitu juga yang menyediakan keinginan dan kebutuhannya adalah Allah. Instingnya qaddara, menyediakannya fahada. Kemudian di umur 10, 11, 12 dia sudah tahu pergaulan, tahu yang namanya game online, tahu namanya Mobile Legend dan lainnya. Dia butuh insting untuk bermain, bergaul. Fahada, kemudian dikenalkanlah dengan komunitas anak muda. Begitu juga dengan pernikahan, anak, berkeluarga, pekerjaan, mencari rezeki dan lain-lain. Sudah ada kadar dan petunjuknya. Walladzi akhrajal mar'a, dan juga dialah zat akhraja yang mengeluarkan al-mar'a, rumputan, tetumbuhan. Faja'alahu husa'an ahwa. Kemudian dia jugalah yang menjadikan al-mar'a tersebut, rumputan tersebut, husa'an ahwa, menjadi hitam kekeringan. Ini memang ketika di ayatnya maksudnya adalah rumputan atau tumbuhan. Ini namanya kalau dalam ilmu balaghah atau sastra Arab disebut dengan badi' tamsil, seperti yang kasus yang baru-baru ini lah. Badi' tamsil itu maksudnya adalah memberikan perumpamaan tapi dengan menggunakan barang yang lain, paham ya? Kita ngasih contoh lah ke orang, cuman kita nggak langsung nyebutin orangnya, kita pakai perumpamaan barang lain, sastranya seperti itu. Alladzi akhrajal mar'a, dialah yang mengeluarkan, menumbuhkan rumputan, kemudian tumbuhan lainnya, pohon, kemudian menghijaukannya, membuahinya, keluar buah, keluarlah semuanya. Faja'alahu husa'an ahwa, dan dia jugalah yang menjadikan rumputan itu kembali menjadi kering, pohon itu menjadi kering, daunnya rontok, habis dan menjadi hitam, membusuk, kemudian kembali lagi ke tanah. Proses komposisasi menjadi zat hara kembali dan berulang kali. Inilah yang disebut sebagai proses regenerasi ya. Selalu berputar ulang. Dunia siklusnya selalu seperti itu. Yang diibaratkan di sini adalah manusia. Mulai dari jabang bayi sampai lahang liat. Itulah salah satu contoh dari badi' tamsil. Tapi tidak semua kalimat itu bisa dibikin badi' tamsil. Perumpamaannya itu harus cocok atau harus sesuai. Nggak bisa jadi ibarat beginilah, lebih besar lebih besar kayu daripada batu. Ya iyalah, emang lebih besar kayu daripada batu. Asal ngomong doang. Niatnya bikin kata mutiara tapi nggak nyambung gitu loh. Kamu tuh emang kayak peribahasa lebih besar kayu daripada batu. Maksudnya apa coba ya kan, lebih besar kayu daripada batu. Itulah. Kalau ini kan cocok. Alladzi akhrajal mar'a, dialah yang mengeluarkan rumputan. Berarti maksudnya dialah yang melahirkan membuat manusia itu lahir keluar dari janin, dilahirkan oleh ibunya. Faja'alahu husa'an ahwa, kembali lagi menjadi hitam kering. Maksudnya adalah kita mati, masuk lagi kembali ke kuburan itu. Itu baru badi' tamsil yang benar, perumpamaan yang benar. Lanjut, sanuqri'uka fala tansa. Ini kita masuk ke tema ketiga. Intisarinya di sini. Ini merupakan jawaban Allah terhadap malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril kan merupakan salah satu dari pembesar malaikat, yaitu salah satu dari imamnya para malaikat.
di bawah iblis lah, kalau tingkatannya itu di bawah iblis, karena iblis tetap paling tinggi ya, gurunya para malaikat. Jibril di bawah. Ya benar, memang Jibril itu pernah berguru sama iblis. Iblis itu paling tinggi ilmunya. Nah, malaikat yang seperti Jibril, iblis yang pinter-pinter lah, itu punya kecenderungan memiliki nafsu. Jangan salah. Kalau ada yang bilang malaikat gak punya nafsu, salah. Nggak semuanya nggak punya nafsu. Ada beberapa yang punya kecenderungan untuk berontak atau menyeleweng lah. Beda melaksanakan tugasnya berbeda. Contohnya apa? Malaikat Harut dan Marut. Yang wabiba bila Haruta wa Marut. Disuruh numpas tukang sihir di Babilonia, malah kepincut sama cewek. Malaikat Harut Marutnya kawin sama cewek, malah ngajarin dukun-dukun yang seharusnya perintahnya disuruh berantas. Gak mau balik ke langit, udah kadung kepincut sama cewek bumi. Itu kan kisah dari malaikat Harut dan Marut. Biba bila Haruta wa Marut. Jibril, banyaklah kasusnya Jibril. Contohnya ketika Nabi itu dakwah di Taif. Nabi begitu dilempari batu, Jibril emosi kan. Dia langsung pengen nimpain gunung ke kota Taif. Itu bukti malaikat itu punya apa? Gak bisa disebut nafsu juga ya, emosi aja. Disebut emosional, punya perasaan emosional. Nah, Jibril karena ditugaskan mengantarkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan tahu kalau Nabi Muhammad itu ummiyun ya, buta baca tulis, nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Takutnya kalau dikasih firman, Nabi itu nggak bisa nyatet. Satu, dua, Nabi itu orang yang nggak tahu bahasa atau sastra. Takutnya Nabi itu pelupa, gampang lupa. Karena itu Jibril emosionalnya ada, males kalau disuruh bolak-balik nganterin wahyu yang sama. Jangan lupa ya, Nabi Muhammad, saya bacain sekali lagi. Jadi Nabi itu di satu riwayatnya, dan saya bacakan, satu ayat belum selesai, disuruh ngulangin lagi. Coba baca, Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru nyampe bismi rabbika, Iqra bismi rabbika. Lagi, kayak lagi ngajar anak TPQ. Walau ayatan qabla akhirih. Jadi istilah di riwayatnya hadisnya seperti itu, belum sampai selesai satu ayat, Jibrilnya ragu, takut kalau Nabi lupa. Kemudian turunlah firman Allah, sanuqri'uka fala tansa. Jibril, udah tugasmu cuman bacain. Sanuqri'uka, sungguh kami akan membacakan Al-Qur'an terhadapmu, fala tansa, dan kamu tidak akan melupakan Al-Qur'an. Gak bisa. Itu sudah merupakan salah satu mukjizat Allah, karunia Allah. Gak usah dipaksain ya kan. Ya itulah namanya juga, kadang lucu juga sih malaikat itu. Illa masya Allah, kecuali Allah yang menghendaki Nabi Muhammad atau kita untuk melupakan Al-Qur'an. Loh kok bisa? Katanya falatansa. Gini, Al-Quran itu tidak 100% yang kita buka atau yang kita baca sekarang 6.666 ayat itu full. Masih ada sekitar 40-an, 100-an lah ayat yang tidak didokumentasikan. Maksudnya gimana? Berarti Al-Quran ini kurang lengkap, gak sempurna? Tidak. Dia merupakan ayat-ayat yang direvisi, dinasakh, mansuh dalam hukum usul fikihnya ya. Jadi gini, contohnya adalah ayat apa? Yang tentang kisos itu dulunya kan kisos gitu ya. Az-zaniyatu waz-zani fajliduhum samanina ya kan. Itu ayat itu sudah tidak ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ayat-ayat seperti ini itu ada beberapa kali
atau beberapa ayat yang Nabi melupakannya karena memang Allah menghendaki Nabi untuk melupakannya seperti itu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya dialah Allah yang mengetahui segala hal yang terang benderang, transparan, dibicarakan dengan keras, wa yakhfa, dan yang samar, yang disembunyikan dalam hati, yang diangan-angankan. Wa nuyassiruka lil yusra, dan juga dialah zat yang telah memudahkan kepadamu lil yusra, supaya menjadi lebih mudah. Apakah ayat artinya cuma seperti itu tapi tidak ada maknanya? Tidak. Ini justru yang paling banyak maknanya. Dari ke-8 ayat ini, wa nuyassiruka lil yusra merupakan salah satu ayat inti malah kata saya. Jadi gini, syariatun Nabi atau syariatun Muhammadin, syariat Islam itu merupakan syariat terakhir, syariat terakhir bagi umat terakhir di zaman akhir. Karena itu Allah memberikan jaminan syariat kita merupakan syariat paling mudah. 1, paling mudah. 2, paling ringan dibandingkan dengan syariat-syariat nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Contohnya, kalau kita sering dengar ceramah Ustadz adalah sholat 5 waktu kita dibandingkan dengan sholat 50 waktu Nabi Musa. Ya enggak? Dan ini bertepatan dengan malam Isra Mi'raj. Alhamdulillah kita baca wa nuyassiruka lil yusra, dan memang malam ini adalah malam Isra Mi'raj. Alhamdulillah lah ya. Tapi saya kasih contoh lain yang sangat jelas, bukan sekedar sholat, adalah membersihkan najis, toharah. Kalau kita umat Islam, toharah misal tempatnya, atau kalau misalnya pakaian kita kena najis, kan kita bisa mencucinya, membilasnya, diucek-ucek. Yang penting najisnya hilang, warna, bau, dan rasa. Kalau zaman Nabi Musa, syariatnya anak Bani Israel tidak bisa. Kalau pilih antara dibuang pakaiannya atau dipotong, yang kena najis harus dipotong. Itu mengenai toharah. Yang lebih ekstrim lagi adalah kalau kita umat Nabi Muhammad berbuat dosa kecil ataupun besar, berbuat kezaliman, kefasikan, melakukan perbuatan dolim atau perbuatan yang haram dan sebagainya, mau sebejat apapun kita masih dikasih pintu taubat dengan cara membaca istighfar, berwudu, taubatan nasuha, tidak mengulanginya lagi. Kalau zaman Nabi Musa tidak bisa. Taubatnya tidak akan diterima kalau tidak bunuh diri. Gimana? Berat kan syariatnya Nabi Musa? Itu masyhur sekali. Cerita tentang bunuh diri itu ketika dulu Nabi Musa sholat istisqa. Beberapa orang yang berdosa nggak mau ngaku, menahan hujan orang lain selama 2 tahun. Dan baru ketika mereka mau bertobat, dia dalam tanda kutip bunuh diri, hujannya baru mau turun. Itulah salah satu perbedaan syariat, alhamdulillahnya, yaitu syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi tambahannya yaitu syafaat. Itu yang paling jelas ya. Nabi kita itu punya hak eksklusif untuk syafaat. Tadi saya sudah nerangin yang ini belum? Yang mana sih? Terakhir ini. Mana ya? Di mana dia? Ini. Satu lagi hadis keterangan tentang al-ala. Falamma asbabun nuzul. Falamma nazala, ayat ketika turun ayat fasabbihisma rabbikal azim. Itu di surah Al-Waqiah ayat 56. Ketika turun ayat itu kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, jamaahnya, ij'aluha fi ruku'ikum.
jadikanlah ayat fasabbihisma rabbikal azim ini sebagai bacaan di dalam ruku'mu. Jadilah kalimat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan begitu juga ketika falamma nazala sabbihisma rabbikal a'la ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah kalimat sabbihisma rabbikal a'la ini subhana rabbiyal a'la wa bihamdi di dalam sujud kalian. Itulah asal usul dari 3 kalimat yang kita baca per rakaat setiap hari. Bukan berarti sholat itu langsung paket komplit turun dari Allah. Udah caranya sholat begini, ini panduannya paket komplit udah ini. Enggak seperti itu. Nah terus sebelum adanya turun 2 ayat itu umat muslim baca apa? Wiridan gitu? Tidak. Yang dibaca adalah wa kanu yaquluna firruku Allahumma laka roka'tu. Ini buat tambahan wawasan saja. Allahumma laka roka'tu, wahai Allah, laka roka'tu, hanya kepadamu saya ruku, hanya kepadamu saya nunduk. Jadi dulu bukan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian begitu juga ketika sujud, Allahumma laka sajadtu, kepadamu saya sujud sebelum subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itulah salah satu tambahan wawasan. Makanya kelihatannya biasa aja kan surahnya, tapi ya begitu, tiba-tiba ada sesuatu yang sangat menarik. Wa yustahabbu lil qari', dan juga disunnahkan lil qari' bagi orang yang membaca surah al-a'la ini, idza qara'a, ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la, membaca ayat pertamanya, ayyaqul, untuk berucap atau ngomong, kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Jadi misal lagi sholat Jumat, sholat apa, atau lagi baca biasa, kalau baca ayat pertama sabbihisma rabbikal a'la, sebaiknya kita disunahkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Qalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa jama'atun minas sahabah wa tabi'in. Kok dari mana itu disunahkan? Yang melakukannya adalah Nabi, tabi'in, para sahabat sendiri, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqillah komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mungkin bebas, 1 atau 2 aja, 2. Masih ada 10 lah. Ada yang tanya? Monggo. Tentang ini bisa, tentang yang lain bisa. Bebas, surah Al-A'la dan yang lain-lain. Iya. Kaitan dengan bahwa kita diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemudahan memahami atau menghafalkan Al-Qur'an. Itu yang tertera dalam surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Tapi kenyataannya kenapa ya kok kita sering mendapatkan semacam kesulitan. Udah kita berulang-ulang tapi luar biasa menghafal ya? Hafalnya susah sekali. Iya. Silakan Kak. Oh iya. Iya. Kalau diberi motivasi Pak. Tadi saya baca dulu ayatnya ya. Walaqad apa? Al-Qamar 17. Soalnya kalau nggak dibaca juga nanti bisa nggak tahu maksudnya hubungannya apa. Nah itu. Tadi saya suka Al-Qamar ya. Qamar itu juz 30 kan? 29. Al-Qamar juz 29. Iya kan? Habis bukan. Terus berapa Al-Qamar ya Allah lupa. Nama lain surah Al-Qamar apa? Ada yang tahu? Kadang-kadang pakai nama lainnya. Walaqad Jasarna ya. Tadi saya dengarnya Jasar. Pantesan saya agak linglung. Jasarna. Nah, sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an bagi kamu. Mengenai tetap saja kita sulit ya. Nah, seperti itu.
Tadi saya sudah jelaskan yang dimaksudkan untuk memudahkan untuk menjaganya atau menghafalkannya itu ada banyak versi. Mari kita ungkap dari secara etimologi bahasa, secara bahasa. Di sini kan dijamin bahwasanya wataisiru hifdzihi, dan Allah akan menjamin kita untuk memudahkan menghafal Al-Quran. Hifdzihi itu bisa menjadi dua arti. Satu menghafal, dua menjaga atau terjaganya Al-Quran. Menghafal itu bukan berarti sudah menjamin terjaganya Al-Quran. Apakah kita harus menghafalkan Al-Quran supaya Al-Quran itu langgeng terjaga sampai akhir hayat atau sampai akhir zaman? Tidak. Bahkan sampean sudah punya niat untuk menghafalkan Al-Quran, itu sudah menunjukkan bukti dari taisiru hifdzihi, kemudahan untuk terjaganya Al-Quran atau menjaga Al-Quran, karena Allah sudah mensisipkan niat untuk menghafalkan Al-Quran di hati kalian semua, di hati kita masing-masing, walaupun cuman angan. Itulah yang dimaksud dari taisiru hifdzihi. Quran itu akan selalu terjaga, bukan berarti selalu terhafalkan. Oke, mudah untuk dihafalkan, tapi bukan berarti dengan dihafalkan itu menjamin terjaganya Al-Quran. Buktinya apa? Banyak sekali di antara kaum Khawarij yang hafal Al-Quran, yang membunuh Sayyidina Umar, yang membunuh Sayyidina Ali, yang menghancurkan Ka'bah dulu di 1000 tahun abad 18 itu merupakan para hafidhul Quran. Bukan berarti dengan hafal Quran akan menjamin terjaganya Al-Quran. Karena itu kita harus hati-hati menariknya menjadi dua makna. Bisa hifdzun bermakna menjaga dan hifdzun bermakna menghafal. Saya akan lebih cenderungnya seperti ini. Untuk hifdzun yang berarti menghafal itu untuk Nabi Muhammad. Nabi memang tidak pernah lupa Al-Quran. Semasa hidupnya Nabi tidak pernah melupakan hafalan Al-Qurannya. Sudah diprogram dan sistem di dalam Nabi. Itu jaminan dari Allah. Tapi baiklah, bagi kita umatnya, apakah kita bisa mengikuti Nabi dijamin 100% Quran nggak lupa? Tidak bisa. Karena itu kita tafsiri, nama juga ini tafsir ya yang kita bahas. Hifdzunnya bermakna terjaganya Al-Quran sampai akhir zaman. Karena itulah ya, dulu ada satu riwayat yang masyhur ya tentang ini, memang gak jauh sih, agak melenceng jawabannya, cuman nyambung tentang riwayat yang agak masyhur kalau di akhir zaman itu nanti mushaf itu tiba-tiba menjadi putih semua. Quran di lemari itu semuanya tulisan Al-Qurannya hilang. Tinggal tersisa yang di kepala ataupun di dalam hati ataupun di dalam ingatan masing-masing setiap muslim. Dan itu kalau tidak salah hadisnya sahih. Itulah yang dimaksud terjaganya Al-Quran, bukan di kitab, bukan di tulisan, bukan di PDF, bukan di aplikasi. Tapi tadi terjagalah Al-Quran wasilahnya lewat niat-niat baik, angan-angan baik, harapan-harapan baik setiap muslim yang mau untuk menghafalkan Al-Quran, walaupun sulit, walaupun cuma juz amma, walaupun tidak jadi menghafalkan Al-Quran. Yang penting itu masih ada niatan untuk menghafalkan, menjaga, atau niatan supaya bisa dekat, familiar dengan Al-Quran. Dan inilah garansi sebenarnya yang diberikan oleh Allah. Buktinya apa sih? Buat apa garansi itu? Al-Quran itu buat apa? Sampean kalau mau tahu, tanyainlah anak muda, pemuda-pemuda Kristiani. Tanyain saja satu ayat atau satu bab, suruh dia kutip satu ayat, bisa nggak? Satu ayat lengkap dengan ayatnya, dengan misalnya Kanisius chapter 4, garing 286,
sungguh kami akan menggiringmu dan seterusnya. Rata-rata tidak hafal, tidak familiar, kitab sucinya sendiri tidak tahu. Beda dengan kita umat Islam. Kadang kita ngapain ngopi, tapi kalau misalnya suruh sambung ayat masih nyambung. Bukan karena kita ngapalin, ya karena kita sholat, dengerin, terprogram di bawah sadar. Kita tuh masih diberkahi dengan adanya lantunan-lantunan Al-Quran, azan dan lain-lain. Walaupun kita sebejat apapun dan ya maksudnya sengaja memang tidak mau menghafal Al-Quran, kadang-kadang kita tanpa sadar sudah hafal sendiri. Abi itu hafal Al-Quran, tapi bukan hafal cara hafid ya, dibaca aja setiap hari atau sering mendengarkan seperti itu. Dan kalau ditanyain soal hafalan pasti bisa nyambung. Justru yang paling berkah yang seperti itu sudah merasuk ke dalam hati. Untuk misalnya motivasi kesulitan itu gini, kalau niatnya untuk menghafalkan itu misalnya apa dulu, memang niat sih jatuhnya itu niat dulu kalau hafid itu ya. Sesuai niatnya dan akan juga pertama niatnya dulu, kemudian proses itu akan berlangsung sebagaimana niatnya. Niatnya menjadi qori kondang misalnya atau menjadi hafid nasional, ikut juara, ikut kompetisi, tidak berkah. Bisa jadi satu, ketika dia menghafalkan susah tapi akhirnya dia menang juga, atau ketika dia menghafalkan mudah tapi dia tidak berkah, tidak dipakai atau tidak terpakai di masyarakat. Bahkan TPQ biasa saja tidak mau memintanya sebagai guru ngaji. Itu kan. Makanya Mbah Syekh Hasyim Asy'ari itu dulu ketika main ke kiai saya, kiainya kiai saya, ke kajen pondok saya dulu, ke Mbah Abdullah Salam ya, namanya Abdullah Salam, itu merupakan guru dari Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, salah satu guru sepuhnya Gus Dur. Gus Dur sendiri ketika dulu menjadi presiden bahkan takut ya sama beliau, Mbah Abdullah. Takut kalau misalnya nggak boleh sowan. Dan emang nggak boleh sowan. Ada cerita masyhurnya. Siapa yang bertamu? Presiden apa Gus Dur? Yang bertamu ini siapa? Presiden apa Gus Dur? Nek presiden nggak bakal tak buka kalau presiden nggak bakal tak bukain pintu. Gus Dur Mbah, saya itu bukan presiden. Yang bertamu Gus Dur Mbah, Sidur Mbah, Abdurrahman Mbah yang bertamu, bukan presiden. Nah, Abdurrahman nggak sih jadi presiden, bukannya Abdurrahman tuh yang menjadi presiden. Wah, bingung kan Gus Dur. Gus Dur mah walaupun bingung gitu juga masih cerdik. Akhirnya lewat pintu belakang. Tapi akhirnya diterima juga. Nah, itu suatu saat Kiai Hasyim Asy'ari main ke situ, ke Abdullah Salam. Maksudnya itu ke bapaknya Mbah Salam berarti. Kalau nggak Mbah Salam, siapa ya? Ya Mbah Salam. Itu Abdullah Salam benar. Abdullah Salam, Kiai Hasyim Asy'ari kan hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an, hafal 4 kitab hadis ya kan. Sahih Bukhari, Muslim, apalagi yang besar-besar tuh hafal semua. Dikarenakan ilmu laduni dari Syekh Khalil Bangkalan. Tapi ketika main di kajen melihat Mbah Abdullah Salam ngajarin juz amma, surah pendek sama anak-anak kecil TK gitu, umur 6 tahun 7 tahun diajarin baca Al-Qur'an. Mbah Hasyim Asy'ari itu nangis dan iri ya, jatuhnya tuh nangis. Dan ketika ditanyain kenapa kok nangis Mbah, saya itu iri. Saya itu memang menjadi muassis pembentuk Nahdlatul Ulama. Saya itu kiai kondang kan, nasional ya kan, Nahdlatul Ulama. Saya itu bawahan saya atau semua itu kiai-kiai semua itu tunduk sama saya. Bahkan saya punya gelar Hadratus Syekh. Tapi kenapa saya kok nggak pernah, bahkan tidak diberikan izin oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran terhadap anak kecil. Loh, pahalanya jelas lebih banyak yang mengajarkan Al-Quran anak kecil. Siapa tahu dari 20 anak yang 5 jadi guru,
yang 5 jadi guru lagi, kan ilmunya bermanfaat. Satu huruf pahalanya berapa ribu kan. Itulah Mbah Hasyim Asy'ari bahkan sampai iri. Makanya motivasi Al-Quran ya santai-santai saja gitu loh. Maksudnya lebih baik digunakan yaumiyah. Mau bagaimanapun Al-Quran itu penerapan terbaiknya adalah segi yaumiyah ya. Entah itu dibaca, dihafalkan dikit-dikit seperti itu. Kalau mau tahu metode hafal Quran yang terbaik, saya kasih tahu. Saya pernah menghafalkan Al-Quran di Maroko selama 3 bulan. Jadi karena saya nggak lulus ujian, di Indonesia lulus, berangkat. Baru semalaman tidur, besoknya dikasih kabar ada ujian lagi. Kaget kan? Loh, katanya saya udah lulus. Kok tiba-tiba ada ujian lagi? Langsung gagal ya. Nama juga baru datang kan, belum ngapa-ngapain, suruh ujian. Kaget. Akhirnya saya muter-muter itu di Maroko 3 bulan berkelana satu kota lain, ditolak sana sini. Akhirnya saya nyasar ke pinggiran gurun, namanya kota Uyun. Itu pinggir 2 kilo kita jalan langsung ketemu gurun Sahara, langsung berbatasan sama gurun. Nah, suatu saat itu saya akhirnya menghafalkan Al-Quran di salah satu madrasatul kutab. Kutab itu maksudnya para penghafal Al-Quran. Kitabul Quran, kutabun, para penghafal Al-Quran. Cara menghafalkannya adalah dengan menggunakan kelima indra. Jadi saya suruh nyari kayu, saya potong, kayunya seginilah ya. Nah itu saya tulis pakai batu kapur, saya garisin dulu, saya tulis surah misalnya surah Al-A'la saya tulis red. Nggak boleh saya hapus sebelum saya hafal. Dan ketika saya nulis itu, Bismillahirrahmanirrahim, harus dibaca. Mata ngelihat ketulisan, tangan nulis. Mata kan indera penglihatan, tangan indera perasa, maksudnya penyentuh, indera sentuhan. Kemudian mulut ngomong, indera bicara ya. Kemudian kuping mendengar. Cuman ini doang yang enggak Tapi kan 5 indra. Dan sampai saat ini saya masih ingat loh, padahal enggak pernah saya ingat. Alif lam mim dzalikal kitab la raib fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna, bukan yu'minuna ya. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Agak gitu emang mulutnya. Kalau nggak digituin kita digebuk nanti. Nggak tahu saya. Masih ingat saya. Kuat sekali hafalannya itu. Sampai sekarang bahkan saya masih ingat sampai juz 2-nya lah. Ya mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya itu yang bisa saya jawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allamna alladziina yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinil Islam. Rabbana anta wassalna bil ilmi wat ta'limi wat ta'allumi. Rabbana anta rzuqnal amanah wa anta rzuqnal wasi'ah wa anta rzuqnal jannah. Allahumma la tada' lana fi hadzal majlis la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا